Kes. Kurni ada tadi temennya yang bidokes juga ya, Bengkulu ya. Siap, saya satu kantor dengan Dokter Febriadi. Oh iya, biar ada temen. Oke Siap. baik. Ya Bu, barengan Bu, biar lulus bareng juga nanti Bu. Iya, biasanya kalau kuliah itu emang enak sama teman, harus bersinergi begitu. Tapi kalau ujian nggak boleh kerja sama, tetap nggak Ya boleh. Bu, tetap Belajarnya Siap. aja ya, biar semangat gitu ya, cepet tamat. Apa tesisnya cepet tepat waktu begitu itu ya. Tapi nggak boleh contekan kalau ujian. ya Bu. Ya, terima kasih Pak Siswantoro. Terima kasih Lendatu, Bu. ya, Kristiana. Selamat sore Ibu, izin. Oke. Saya Lendatu Kristiana, latar belakang dokter umum, lulusan alumni FKUGM 2009 Bu. Saat ini domisili di Toraja, bekerja di Rumah Sakit Elim Rantepau, status menikah, 3 orang anak. Untuk saat ini berada di manajemen struktural rumah sakit Bu. Ya. Hobinya apa? Hobi mungkin bernyanyi ya Bu. Oh, bernyanyi. Ya, Bu. Nanti kita bisa, Eh, kalau ini kelasnya membentuk apa tuh? Soalnya tadi ada satu yang mm, juga suka musik dan suka nyanyi gitu ya, pasti ya. ya. Iya, Saya bikin grup paduan suara, Bu. iya, betul. Terima kasih ya. Iya, Bu. Muhammad Yanto. Terima kasih, Bu. Muhammad Yanto ada? Ya Bu. Ya Bu, izin. Iya, Perkenalkan silakan. nama saya Dr. Madia. Saya dokter umum, angkatan tahun 2004, dari Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah Padang. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam, eh, sebagai dokter di struktural. Eh, Hobi saya badminton, sudah berkeluarga, istri satu, anak dua. Ya, lengkap ya. Ya, jadi tinggalnya di Batam ya, Iya Bu, saya di Batam. Dokter Yanto, Muhammad Yanto. Pas dengan kalau nuntut ilmu ini pas banget, jadi biar lebih paham begitu. Iya Bu. Ya, baik. Romzi Khairullah. Romzi Selamat sore Ibu. Khairullah. Ya, Selamat sore Ibu. Perkenalkan, saya Ramzi sore. Darullah. Saat ini saya lagi menunggu internship. Saya berasal dari Palembang, dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang, angkatan 2014. Kebetulan saya satu angkatan dengan Menteri Alisa. Em, Kenapa saya tertarik mengikuti Mas Turindo? Tentunya saya eh, sudah berpengalaman selama 2 tahun. Saya bekerja. Hmm, putus lagi. Uhuy. Jaringan ibu ya, jelek ya. Jaringan ibu atau jaringan Romzi yang jelek ya? Jaringannya Pak Romzi sepertinya. Oh, Izin jaringan oke. room sih dok. Iya, iya. Mm-mm.
Ya, karena belum muncul juga. Halo, Pak Romzi. Halo Ibu, maaf Bu, ada di kendala tadi. Oke Bu, saya ulang Iya, lagi ya Bu ya. iya, boleh. Ulang. Eh, di mana Bu? Dari awal Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, perkenalkan, saya Romzi Khairullah, dipanggil Romzi. Untuk sekarang saya lagi menunggu internship. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang, angkatan 2014. Kebetulan saya satu angkatan sama teman saya, itu Mutara Alisa. Kenapa saya tertarik berkuliah di Mas Urindo, tentunya saya alhamdulillah udah 2 tahun ini diberi kepercayaan orang tua saya sebagai manajer salah satu untuk profession yang ada di Palembang. Untuk Di rumah hobi sakit dan apa? lagi menunggu internship Ibu. Oh, iya. Untuk Oke. hobi, traveling dan olahraga. Traveling ya. Statusnya Belum menikah Ibu. single ya. Ini temannya tadi single juga ya? Udah menikah Bu. Udah menikah. Udah menikah, Oke. Bu. Oh, udah. Iya, udah. Ntar nanti ketemu di sini ya. Terima kasih ya, Dokter Romzi. Thank you Bu. Mm-mm. Nirmala. Selamat sore, Ibu Ana. Perkenalkan, Sore. saya Nirmala, saya dokter umum. Status saya menikah, anak satu. Untuk lulusan saya dari Universitas Brawijaya Malang, angkatan 2005. Untuk hobinya saya sukanya itu nonton film, Bu, drakor dan yang lainnya. Kemudian untuk motivasi untuk mengambil Mars karena memang saya sekarang bekerja di medis dan penunjang medis suatu rumah sakit swasta, maka saya memang untuk menunjang pekerjaan Ibu tujuannya. Terima kasih. Mm-mm. Baik. Ya, berarti domisili Dokter Nirmala di Malang. Di Eh, Malang. Tidak Bu, sekarang saya tinggalnya di Kabupaten Bogor, bekerjanya di Bekasi Bu. Walah. Kerja di Rumah Sakit Bekasi. Di Mitra Keluarga Cibubur. Oh, Mitra Cibubur. Iya, Iya, tapi berbatasan juga kan dengan Kabupaten Bogor ya. betul. Tapi saya dapat mappingnya yang Bekasi nih Bu. Oh, iya. Iya. Terima kasih ya, Dokter Nirmala. Ya, dengan senang hati Bu. Iya. Arya Sena Andika Wijaja, Wijaya ya. Iya, selamat sore Ibu. Sore. Perkenalkan nama saya Arya Sena Andika Wijaya, alumni FK Universitas Pelita Harapan Bu, angkatan 2017. Sekarang lagi menjalankan program internship di Kendari. Kemudian untuk hobi saya sendiri, saya senang main bola Bu, sama traveling. Kemudian alasan saya mengambil Mars, kebetulan ingin menambah ilmu saja Bu. Siapa tahu dapat rezeki kerja di struktural rumah sakit, sudah ada ilmunya, sudah siap. Kemudian untuk status belum menikah. Terima kasih. Makasih ya. Semoga cita-citanya tercapai begitu ya. Bisa Baik, terima menerapkan kasih. ilmunya begitu. Oke. Raihan Satya Deanasa. Ya, selamat sore Ibu. Sore. Perkenalkan, saya Raihan Satya Denasa, bisa dipanggil Raihan, dari lulusan FK Unsri, dan sekarang sedang menunggu penempatan daripada internship. Dan kemudian untuk hobi, biasanya saya suka jogging, kemudian mungkin untuk menonton film juga, dan mungkin statusnya saat ini single, Bu. Kok mungkin? Pasti lah tuh. Ya, pasti. Terus motivasinya apa kuliah di sini? Ya, untuk motivasi saya sendiri, jadi saya melihat dokter sebagai klinisi sudah banyak, sehingga saya mencoba untuk cari peluang, Bu, untuk menjadi
manajerial seperti itu, Bu, kira-kira. Ya, bagus ya. Talentanya di situ ya. Di manajerial semua rata-rata kelas ini ya talentanya. Jadi domisilinya di mana sekarang? Di Palembang, Bu, sekarang. Oh, Palembang. Isipnya belum tahu ya penempatannya ya. Iya, isipnya belum tahu. Iya. Makasih, Dr. Terima kasih, Raihan Bu. ya. Bu Ana Maheswara Harsha Shailendra. Selamat sore, Bu. Sore. Salam kenal. Saya Bu Ana Maheswara Harsha Shailendra. Saya lulusan Universitas Mataram tahun 2011. Status sudah menikah, anak 1. Hobi saya traveling sama olahraga. Saat ini saya kerja di Rumah Sakit Umum Santo Antonius. Alasan saya memilih Mars, motivasi saya karena saat ini saya lagi di struktural manajemen, jadi saya ingin menambah ilmu pengetahuan dan semoga jadi berkah buat saya. Seperti itu. Ya, Masih. semoga. Ya. Satu lagi yang tadi belum, domisilinya di mana sekarang? Domisili sekarang di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lombok Barat. Nusa Tenggara Barat, Lombok. Oh, Lombok NTB ya. Ya. Ya, jauh ya. Tapi sinyalnya bagus ya. Sinyalnya bagus. Ya, semoga ilmunya itu bisa diterapkan nanti ya. Untuk agar apa ya? Sekarang kan posisi udah di struktural ya. Sudah di struktural. Ya. Baik, terima kasih Dr. Buana. Ya. Putri Ardianti. Iya Bu, selamat sore. Saya Putri Ardianti, lulusan FK Trisakti angkatan 2017. Sekarang lagi menunggu internship juga, nanti bulan Mei. Kemudian saat ini sedang di Kalimantan Timur, statusnya belum nikah. Kaltim, kembali ke Kaltim, orang tua. Iya Bu. Sekarang di Kalimantan Timur. Hobinya apa? Traveling sejauh ini. Traveling. Kenapa ingin ngambil Mars? Padahal sedang isip gitu ya? Baru menunggu Bu. Oh, baru nunggu. Baru nunggu isip juga. Untuk alasan tertariknya sih, jujur dari awal memang tertariknya di bagian struktural. Mungkin siapa tahu nanti rezeki bisa kerja di bagian struktural rumah sakit. Ya, bagus ya. Jadi ilmunya nanti belajar dulu baru ini ya. Jadi bagus ya. Nanti mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Cepat penempatannya begitu ya. Kasih ya, Putri. Anjeli Primeisha. Selamat sore Bu Ana, perkenalkan saya Anjeli Primeisha, biasa dipanggil Anjeli. Saat ini saya baru saja menyelesaikan profesi dokter Bu di Universitas Sriwijaya dan statusnya saat ini sedang menunggu penempatan internship pada bulan Agustus Bu. Untuk hobi, itu hobinya memasak, statusnya belum menikah Bu. Alasan masuk Mars, sembari menunggu penempatan ISIP 6 bulan, saya ingin menambah pengalaman dan untuk bekal juga Bu, nanti apabila nantinya dipekerjakan di rumah sakit. Sekian Bu. Menambah ilmu ya. Domisilinya sekarang di mana? Saat ini Angel di Bengkulu Bu. Oh, Bengkulu. Asli Bengkulu ya? Iya Bu. Statusnya apa tadi? Ya Bu, gimana Bu? Statusnya? Belum menikah Bu. Single ya. Hobinya masak ya. Wah, ini seneng ini. Kenyang. Baru ini hobinya masak ya kalau nggak salah. Oh, sudah ada 2 ya. Iya, sudah ada 2. Soalnya hobi ibu juga masak, sama ya kita. Oh, ada 1 lagi yang hobi masak.
Dokter Mentari ya. Oke. Ya, terima kasih ya, Dr. Anjeli. Sama-sama, Bu. Winda Putri Aprinanda. Selamat 6 sore lagi Ibu. ya. Sore. Izin perkenalkan, nama saya Winda Putri Aprinanda. Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2012. Saat ini bekerja di struktural di Rumah Sakit Siloam Jambi. Status menikah, sudah punya 1 anak. Hobi saya juga memasak. Kenapa mau ikut Mars? Karena untuk menunjang karir saya di struktural, Bu. Ya, Dan terima kasih, Bu. hobinya apa tadi? Memasak, Bu. Oh, masak sama ya. Masak. Statusnya apa tadi? Menikah dengan 1 anak. 1 anak ya. Oke, terima kasih. Dokter Terima kasih, Bu. Winda. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Putri Karolin. Baik, Ibu. Selamat sore, Ibu. Sore. Mohon maaf, Bu ya, kalau sedikit agak ribet di lingkungannya, Bu. Mohon izin perkenalan, Ibu. Nama saya Putri Karolin, Ibu. Sekarang saya sedang menjalani proses internship di Belitung Timur, Ibu. Untuk asalnya itu dari FK Universitas Muhammadiyah Palembang, Bu. Untuk hobinya itu berenang, Bu. Oke. Statusnya apa? Untuk statusnya itu belum menikah, Ibu. Untuk tertarik di Mars dikarenakan kemarin waktu kuliah itu masih kurang, Ibu, terpapar untuk materi Mars sendiri. Kemudian tertarik untuk membekali ilmu dari bagian struktural, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke. Hobinya tadi apa? Belum hobinya. Izin Ibu untuk hobinya itu berenang, Bu. Berenang ya. FK mana tadi? Izin Ibu untuk FK-nya itu dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Ibu. Oh, Muhammadiyah Palembang. Baik, di Beltim musim hujan ya barangkali ya, Belitung Timur. Iya, Ibu, benar, Bu, lagi musim hujan, Ibu. Ya. Makasih ya, Putri. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Muhammad M. Nur. 4 orang lagi ya. Selamat sore, Bu. Sore. Izin perkenalan diri, nama saya Muhammad M. Nur. Latar belakang saya sebagai dokter umum, lulusan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2012. Hobi saya menonton dan otomotif, Bu. Kenapa pengen masuk Mars? Untuk menunjang karir dan memperdalam ilmu tentang administrasi rumah sakit, Bu. Sementara ini saya bekerja di rumah sakit swasta di daerah Brebes, Jawa Tengah. Daerah mana? Brebes, Jawa Tengah. Oh, Brebes, ya. Di rumah sakit Brebes ya? Betul, di rumah sakit swasta. Statusnya apa? Sebagai dokter umum, struktural. Menikah, nggak menikah? Oh, menikah, 1 anak, mohon maaf. Menikah 1 anak. Iya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih, Bu. Nur. Akila Konita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nama saya Akila Konita. Saya lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Kemudian saya bekerja di rumah sakit swasta di Pekanbaru. Status belum menikah, hobinya nonton dan traveling. Kemudian alasan mengambil Mars itu karena latar belakang keluarga saya yang bekerja di rumah sakit, dan harapannya saya dapat Mars ini menjadi penunjang karir. Hobinya apa?
Hobinya nonton, traveling. Traveling. Terus tadi single ya statusnya? Iya, Kerjanya di rumah sakit? iya Bu. Rumah sakit mana? Pekanbaru? Di rumah sakit, di Pekanbaru. Rumah sakit swasta? Iya. Ya, semangat ya kuliahnya. Luar biasa ya, gila ya. Joni Edward Chandra. Selamat sore, menjelang malam, Bu Ana, Sore, Pak Wiji, salam Pak diri. Joni. Ya, saya Joni Edward Chandra, sebagai klinisi, saya bedah umum, subspesialis bedah vaskuler, endovaskuler. Saat ini bekerja di Sakit Pusat Tekando Manado. Manado. Kita berkeluarga, anak 3, hobi olahraga bulu tangkis. Ya, saat ini belajar lagi mengenai gimana mengelola rumah sakit yang baik untuk sekolah Suwati alat tiga Putus-putus suara Dokter Joni. Maaf, bisa dengar Bu? Sudah, sudah. Nah, putus-putus lagi. Apa ibu yang putus? RD Kando Manado. Ini yang jelek apa gimana? Sinyal Bu? ibu kali ya? Sinyal, oke. Ya udah terdengar, Ya, maaf diulang ya Bu ya. Saya bekerja di Rumah Sakit RD Kando Manado sebagai dokter bedah umum, subspesialis bedah vaskuler endovaskuler. Sudah berkeluarga, anak 3. Kemudian saya jika diberikan kesempatan nantinya bisa berkembang di bidang struktural nantinya. Ya, Terima kasih. mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan cita-cita tercapai. Ya, ada yang izin buka puasa, silakan bagi yang wilayah timur berbuka puasa ya. Selamat berbuka puasa. Kami belum nanti sebentar lagi. Makasih ya, Dokter Joni Edward, spesialis bedah umum ya. Oke. Mudah-mudahan nanti langsung tamat jadi direktur begitu. Atau sudah jadi direktur sebenarnya? Belum. Belum. Iya deh, didoain ya. Ya, Kenny Jose Christopher Chandra. Ini kayaknya 2 beradik ya, Chandra. Iya, selamat sore Bu. Iya, ayah saya Bu. Oh ayah, itu ayah. Iya, iya. Oh luar biasa. Luar biasa. Iya, Ya, silakan. saya izin perkenalan. Selamat sore Bu Ana. Nama saya Kenny Chandra. Sekarang saya lagi dalam program asisten, lagi program koas. Saya dari Untar angkatan 2020 untuk FK mana? hobinya olahraga. Untar Bu. Oh Untar. Iya. Untuk hobinya olahraga, untuk alasan ambil program ini sebenarnya untuk pembekalan ke depannya sama nambah ilmu aja Bu. Kalau misalkan nanti dapat kesempatan ambil bagian manajemen. Oh iya, oke. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Jadi domisilinya sekarang di Jakarta ya? Statusnya single ya berarti ya? Sekarang lagi koas dapatnya di mana Bu? Iya, koas kan ya? Iya, terima kasih. Sudah 35 orang, 34 ya? Makasih ya, Kenny. Jadi sekarang Ya, giliran Ibu. Giliran Ibu yang perkenalan. Nama Ibu sudah tahu. Pak Ibu kerja ya. Ibu dulu S1, S2, S3-nya di UI. UI terus. Jurusan epidemiologi linier. Terus Ibu mulai bergabung di di Urindo itu 2018. Ya.
Ibu sebagai dosen tetap di Urindo, sebagai dosen tetap di Prodi Kesehatan Masyarakat, diminta untuk ngajar statistik di Mars. Kemudian domisili di Bogor, Ibu punya anak 2, laki perempuan, udah kerja semua, satu di PNS di Serang Banten, satunya di Lampung. Laki-laki ya, yang di Lampung, yang di Banten perempuan. Keduanya belum menikah ya. Mudah-mudahan cepat dapat jodohnya, amin. Yang diridhoi Allah begitu, amin ya rabbal alamin. Terus Ibu domisili Bogor, Ibu bekerja di BNPB, di Pusdiklat BNPB, Pusat Pendidikan dan Latihan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, mungkin itu saja perkenalan. Terima kasih perkenalan semuanya. Jadi kalau kita udah kenal, jadi saya merasa gimana ya, enak mentransfer ilmunya begitu, nggak ragu-ragu. Kita sudah kenal begitu, jadi plong ya. Baik, kita ke RPS-nya. Kita coba lihat RPS. Ya, ini kita kuliahnya 2 minggu sekali. Nah, untuk pertemuan pertama ya dan kedua ya, kita mahasiswa mampu memahami, Ibu langsung aja ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang secara umum pengertian ruang lingkup statistik, sumber data untuk statistik di rumah sakit, pemanfaatan dan tujuan statistik di rumah sakit, istilah dalam statistik rumah sakit. Itu pertemuan 1 dan 2. Mungkin karena berhubung hari ini kita masih puasa mungkin ya. Tapi nanti 2 minggu lagi kita udah ini ya, udah nggak Ramadan ya. Iya. Kemudian pertemuan ketiga dan 4 nanti kita kabut di pertemuan ini aja ya untuk yang hari ini. Prinsip dasar pemilihan uji statistik untuk studi kuantitatif, sampel, rancangan dan besar sampel, uji validitas dan reliabilitas instrumen uji. Jadi nanti kita akan belajar begitu ya, karena kan kalau untuk Mars itu biasanya kita akan melakukan penelitian di rumah sakit. Nah, biasanya kita akan merancang kuesioner. Kita untuk alat ukur kuesioner itu sendiri itu harus sahih begitu ya, harus tepat begitu, harus valid ya, harus reliable sehingga akan kita uji dulu begitu. Kemudian pertemuan 5-6 kita akan belajar tentang statistik deskriptif, pemusatan penyebaran data, kemudian statistik inferensial begitu. Nanti biasanya metodenya adalah Ibu kasih teori, kemudian kita kasih tugas begitu, nanti dikerjakan pada saat itu. Karena kan kalau untuk statistik itu harus praktek begitu. Ya, nanti minggu depannya itu dipaparkan. Nanti ketua kelas akan membuat bagian kelompok ya.
ya. Ketua kelas akan membuat pembagian kelompoknya. Itu biasanya kelompoknya nanti sesuai dengan tugasnya. Kadang 5, kadang 6 begitu ya kelompoknya. Terus pertemuan ke-7 kita akan membahas prinsip uji parametrik ya. Pengertian normalitas data, uji normalitas data. Kemudian korelasi dalam parametric test ya, percent product movement. Jadi kita akan belajar tentang uji korelasi. Kemudian pada pertemuan ke-8 kita UTS. Biasanya ini kita paparan, kemudian baru kita ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu berupa multiple choice nanti. Nanti soalnya sejumlah 50 mungkin ya. Itu dalam bentuk Google Form. Jadi Ibu nggak memberikan di OSS ya. Di e-learning, tapi Ibu langsung Google Form. Sehingga nilainya langsung ketahuan di situ ya. Kemudian untuk pertemuan ke-9, kita lanjut lagi paparan biasanya ya untuk uji parametrik. Terus normalitas data, ini lanjutan yang ini, kita lanjutkan. Kemudian 10-11, uji non-parametrik. Berarti kategorik ya kalau uji non-parametrik itu. Terus ada uji normalitas datanya. Nah kalau untuk uji parametrik biasanya non-parametrik biasanya tidak ada pengujian normalitas. Ya, langsung ya kalau yang non-parametrik. Yang uji normalitas itu hanya pada yang parametrik aja begitu ya. Terus uji proporsi dengan chi-square test. Kemudian pertemuan 12 dan 13, prinsip pemanfaatan linear regresi. Jadi kita akan belajar menguji secara multivariat sebetulnya ya, dengan regresi linear begitu. Kemudian kita juga akan belajar tentang regresi logistik. Yang ini yang non-parametrik ya, yang pengkodean. Kalau yang ini, yang pertama itu biasanya angka-angkanya numerik begitu ya. Misalnya tekanan darah dihubungkan dengan misalnya apa tuh ya, usia misalnya begitu kira-kira. Jadi usia kan angka ya. Nah, tekanan darah juga angka begitu. Kalau yang ini misalnya misalnya usia tua, usia muda, berarti kan sudah dikategorikan ya. Kita pakai regresi logistik begitu ya. Terus ada uji asumsi klasik ya. Ada uji asumsi, kemudian 14 dan 15 itu uji beda dua kelompok parametric test, tes uji ANOVA 1 dan 2 arah ya. Jadi nanti ada tes independen dan tes dependen begitu. Nanti kita akan membedain bila mana yang independen, bila mana yang dependen. Terus ada lagi uji non-parametrik, Mann-Whitney, Wilcoxon ya. Terus kita akan melakukan UAS, ujian akhir semester. Nah, UASnya itu berupa take home. UAS take home. Jadi Ibu nanti akan kasih satu set data, kemudian dibikin diolah pakai SPSS ya, univariat ya, deskriptif, proporsi, distribusi frekuensi ya. Terus kemudian bivariat tergantung dari jenis datanya ya, tujuan penelitiannya apa. Terus kita multivariat begitu. Nah, dalam hal ini untuk kita mempelajari ini, hal yang harus disiapkan adalah install SPSS. Versi berapapun sama aja, yang penting kompatibel dengan laptopnya. Jadi diusahakan untuk install ya SPSS begitu di laptop masing-masing. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Itu selama total 14 kali pertemuan ya dengan UTS dan UAS.
Ya, untuk penilaiannya nanti silakan bertanya ya, Ibu langsung sambil Ibu. Ini nanti itu ada nilai kehadiran mungkin ya, ada nilai perilaku, ada nilai tugas, ada nilai UTS, ada nilai UAS begitu. Mungkin dari kehadiran mungkin ya, mungkin Ibu nanti minta tolong juga sama ketua kelas ya. Kalau misalnya ada yang izin atau yang apa mungkin bisa dilaporkan begitu ya. Itu sehingga nggak mengurangi nilainya gitu ya. Kalau misalnya berhalangan harap memberitahu begitu. Ya. Ya, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Berhubung hari ini kita sedang berbuka puasa yang di wilayah timur, kemudian kita juga yang di wilayah barat mau bersiap-siap untuk buka puasa ya mungkin ya begitu. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Hari ini khusus kita kenalan ya dengan pengenalan RPS kita. Dr. Joni Edward, ada yang silakan kalau mau bertanya. Makasih Bu. Belum Bu. Oh, belum. Ya, belum ada Belum. pertanyaan. Terima kasih. Iya. Ya. Yang lain ada yang mau bertanya silakan. Belum ya? Udah mau berbuka soalnya. Iya. Ya, nanti untuk bahan paparannya nanti Ibu kirimkan di Bu Kintani ya. Biasanya kayak gitu biasanya. Soalnya kalau kita sudah mulai hari ini nanti pusing kepalanya gitu. Nanti itu pusing kepalanya gitu ya. Atau Ibu mulai aja hari ini atau gimana nih? Nanti aja. Ada yang mau mulai sekarang atau nanti aja? Halo. Ya, tolong disepakati. Mungkin waktu tinggal 30 menit lagi ya. Mungkin kita sudahi aja perkenalan hari ini. RPS-nya sudah. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang teori pemanfaatan statistik di rumah sakit ya. Ini ya. Oke. Nanti itu ini sebagai dasar kita untuk naratif ya, kita pengenalan statistik dasar dulu ya. Baru nanti kemudian kita mulai belajar ya pemilihan uji statistik begitu. Ya, jadi untuk minggu depan ya, 2 minggu lagi ya. Sekarang kan tanggal 27. Berarti kita mulai tanggal 10 kan kita lebaran ya. Kita tanggal 17 ya. 17 April masuk lagi ya. Mbak Kitana. Saya cek dulu. Betul ya, 17 April kita. Atau 24 April. 24 Dok. Oh, 24 April. Baik, kita ketemu lagi di 24 April. Ibu harap ya, itu SPSS sudah diinstal. Sehingga memang hari itu memang kita masih teori, tapi nanti lanjut kita akan coba entry ke kuesioner begitu ya. Kita akan coba entry dari kuesioner itu kita entry gitu di SPSS-nya begitu. Jadi kalau bisa tanggal 24 April itu semuanya udah install SPSS ya.
Mungkin ada pertanyaan? SPSS versi apa aja sudah pernah kenal dengan SPSS ya? Sudah semua ya? Bisa ya? Sudah, Dok. Nanti kalau biasanya tuh di komputer-komputer tuh biasanya banyak tuh di dekat-dekat kampus biasanya itu suka banyak ya SPSS. Tapi juga mungkin bisa di-download, tapi harus cari crack-nya atau apanya gitu ya, kodenya begitu. Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa. Eh, Selamat ya, Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin lab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Terima Ibu. kasih Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Nggak foto dulu ya? Nggak. Boleh, Bu. Boleh, Ibu. Siapa yang mau foto? Ibu nggak bisa soalnya. Ya, Bu ya. Ya, silakan. Dokumentasi ya. Udah on cam semuanya, Bapak Ibu. Oke, slide 1 dulu. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah, Bu. Ya, terima kasih Ibu izin lab. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Ah.